Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum masuk dalam presentasi, inilah nama anggota kelompok kami. Satu, model kekuatan kompetitif Porter. Kekuatan kompetitif atau competitive advantage adalah kekuatan yang mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh di pasar. Di hampir setiap industri akan dapat ditemukan bahwa ada perusahaan yang dapat melakukan lebih baik dari perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan yang lebih baik tersebut dikatakan memiliki kekuatan kompetitif atas yang lain, karena bisa jadi perusahaan tersebut memiliki akses ke sumber daya khusus sedangkan yang lain tidak. Ada 5 kekuatan kompetitif yang akan menentukan nasib perusahaan dalam persaingan, yaitu traditional competitors, new market entrants, substitute products, customers, dan suppliers. A. Traditional competitors. Semua perusahaan berebut pasar dengan kompetitor lain yang terus merencanakan dan mencari cara baru yang lebih efisien dalam menghasilkan produk baru dan jasa yang baru. B. New market entrants. Dalam masa ekonomi bebas saat ini, tenaga kerja dan sumber keuangan bersifat mobile. Selalu saja ada perusahaan baru yang sistem informasi manajemen 28 memasuki pasar. Dalam beberapa industri, ada hambatan yang sangat rendah sehingga mudah untuk memasuki pasar. Sedangkan di industri lain, hambatan sangat tinggi sehingga sangat sulit memasuki pasar. C. Substitute products and service. Di hampir semua industri, selalu ada produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Namun, dengan adanya banyak produk dan layanan pengganti dalam suatu industri, maka akan semakin susah mengontrol harga pasar sehingga menurunkan margin keuntungan. D. Customers. Laba suatu perusahaan akan tergantung pada kemampuannya untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Namun, kekuatan pelanggan bisa tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing. Kekuatan pelanggan juga bisa tumbuh jika pasar bersifat transparan, di mana jika ada sedikit diferensiasi produk atau harga, semua bisa diketahui secara langsung seperti internet. E. Suppliers. Ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga mengikuti pemasok karena ada batasan pada harga jual, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan suppliers atau pemasok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan. Namun, jika perusahaan memiliki beberapa pemasok, maka perusahaan mendapat kontrol yang lebih besar, sehingga dapat memilih pemasok yang lebih baik dalam hal jadwal pembayaran, kualitas, dan pengiriman. 2. Strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Ada 4 strategi generik yang dapat digunakan untuk menghadapi kekuatan kompetitif yang masing-masing strategi memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi. Keempat strategi generik tersebut adalah A. Low cost leadership. Menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi untuk dapat mencapai biaya operasional yang paling rendah sehingga harga jual produk atau layanan juga akan rendah. Contoh kasus Walmart, yaitu perusahaan Amerika Serikat
yang mengoperasikan jaringan department store dengan menjaga harga tetap rendah dan rak-rak barang yang selalu terisi dengan baik karena menggunakan sistem pengisian inventaris. Walmart menjadi bisnis retail terkemuka di Amerika Serikat. B. Product differentiation. Menggunakan sistem informasi untuk menyediakan produk atau layanan baru yang berbeda dengan yang sudah ada di pasar. Produsen dan pengecer menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk atau layanan yang disesuaikan dan dipersonalisasi agar sesuai dengan preferensi yang diminta pelanggan. Contoh kasus 1, pada umumnya musik dijual dalam format CD, DVD, atau PH. Namun, Apple menciptakan pemutar musik digital portable yang unik yang dinamakan iPod. Lagu-lagu dapat dibeli pada web secara online, masing-masing dengan harga $0.69 sampai $1.29. 2. Nike menjual sepatu khusus melalui program Nike ID di situs webnya. Pelanggan dapat memilih jenis sepatu, warna, bahan, sol luar, dan bahkan logo hingga 8 karakter. Nike mentransmisikan pesanan melalui komputer ke pabrik yang dilengkapi peralatan khusus di China dan Korea. Sepatu Keds membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk mencapai pelanggan. C. Fokus on market niche. Dengan sistem informasi, memungkinkan untuk fokus pada ceruk pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit lebih baik dari pesaing. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk teknik penjualan dan pemasaran. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, selera, dan preferensi secara cermat sehingga sasaran iklan dan promosi pemasaran dapat efisien karena target pasar yang lebih kecil. Contoh kasus, ada ratusan merek yang menjual makanan manis dan makanan ringan seperti kue, brownies, dan cupcakes. Sementara, kebanyakan orang dapat memilih dari lusinan merek untuk menemukan opsi yang memuaskan hasrat mereka. Ada sekelompok orang yang tidak bisa. Orang-orang itu memiliki alergi atau pembatasan makanan yang berhubungan dengan produk hewani dan kacang-kacangan. DVS melihat segmen yang kurang terlayani ini dan menciptakan merek yang secara eksklusif menargetkan grup ini. Menjual kue dan cupcakes bukanlah ide yang unik, tetapi menjualnya sebagai pilihan vegan dan bebas kacang yang membedakan DVS di pasar yang sudah jenuh, memungkinkan mereka untuk menonjol dan membangun bisnis pelanggan yang loyal. D. Strengthening customer and supplier intimacy. Menggunakan sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan pelanggan dan mengembangkan kedekatan dengan supplier. Contoh kasus 1, Amazon melacak preferensi akun pengguna mereka dan merekomendasikan produk tertentu yang mungkin disukai pelanggan berdasarkan pencarian dan pembelian yang pernah dilakukan. Amazon juga merekomendasikan produk berdasarkan apakah pelanggan lain membeli produk yang sama atau mirip dengan pengguna, lalu Amazon menawarkan produk-produk lain yang juga dibeli oleh pelanggan lain tersebut. 2. Toyota memungkinkan pemasoknya mengakses jadwal produksi. Hal ini memudahkan pemasok untuk mengetahui kapan harus mengirim suku cadang dan persediaan tanpa harus berkomunikasi bolak-balik tentang memenuhi pesanan. Strategi ini membuat proses produksi berjalan lebih lancar dan lebih cepat karena pemasok dapat memproduksi barang yang mereka butuhkan dan mengirimkannya ke Toyota tepat pada waktunya untuk produksi kendaraan mereka. 3. Value chain dan strategi sistem informasi.
Kyle Porter mengembangkan konsep value chain. Konsep ini melihat perusahaan sebagai suatu rangkaian kegiatan dasar yang dapat menambah nilai pada produk dan layanannya, sehingga dapat menambahkan margi nilai baik ke perusahaan maupun ke pelanggannya. Dalam kerangka kerja konsep value chain, beberapa bisnis kegiatan adalah proses utama, yang lain adalah proses pendukung. Proses utama adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pembuatan produk atau pengiriman layanan kepada pelanggan. Sebaliknya, proses pendukung adalah kegiatan yang membantu mendukung operasi bisnis sehari-hari dan secara tidak langsung berkontribusi pada produk atau layanan organisasi. Kerangka kerja ini dapat menyoroti di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dalam bisnis. Jadi, para manajer dan profesional bisnis harus mencoba mengembangkan berbagai penggunaan internet dan teknologi lain untuk proses-proses bisnis yang dapat memberikan nilai tambah paling besar untuk produk atau layanan perusahaan. Misalnya, figur menggambarkan bahwa kolaboratif workflow internet dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk meningkatkan koordinasi administrasi dan dukungan layanan secara dramatis. Employee benefit intranet dapat membantu HRD untuk memberikan akses yang lumayan dan informasi manfaat secara swalayan bagi karyawan. Extranet memungkinkan perusahaan dan mitra bisnis globalnya untuk menggunakan web dalam merancang produk dan proses bersama. Akhirnya, portal web e-commerce bisa secara dramatis meningkat pengadaan sumber daya dengan menyediakan pasar dan pemasok online untuk perusahaan. A. Organisasi adaptif dan inovatif. Charles Darwin, ilmuwan populer, mengatakan, bukan spesies terkuat yang bertahan, juga bukan paling cerdas, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Revolusi digital dan perubahan lingkungan yang cepat membawa peluang dan risiko. Bill Gates menyadari akan hal ini. Microsoft terus mengembangkan produk dan layanan internet dan TI baru untuk mempertahankan diri terhadap Google. Google membela diri melawan Facebook. Persaingan ada tidak hanya di antara produk atau layanan, tetapi juga di antara model bisnis, operasi layanan pelanggan, dan rantai pasokan. Konsep value chain telah dilengkapi dengan value system dan value network. Empat, dampak internet pada keunggulan kompetitif. Saat ini, persaingan yang kompetitif menjadi jauh lebih intens karena adanya teknologi internet menurut Porter 2001. Teknologi internet dibangun dengan standar universal yang setiap perusahaan dapat menggunakannya, sehingga mudah bagi kompetitor untuk bersaing pada harga dan juga memudahkan pesaing baru untuk memasuki pasar. Internet juga meningkatkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia dengan harga terendah, karena informasi mengenai suatu produk dapat dengan mudah tersedia untuk semua orang. Mempertahankan daya saing. Keunggulan strategi kompetitif yang diberikan sistem tidak selalu dapat bertahan lama untuk menjamin keuntungan selamanya, karena pesaing dapat membalas atau meniru strategi sistem tersebut. Artinya, keunggulan kompetitif tidak berlaku selamanya. Banyak produk-produk yang dulunya pernah unggul di pasar, saat ini telah tenggelam di gilas produk-produk baru yang lebih inovatif. Kebutuhan pasar, permintaan pelanggan, dan teknologi dan globalisasi telah membuat perubahan bahkan lebih cepat dari perkiraan. Internet dapat membuat keunggulan kompetitif hilang lebih cepat
karena semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Sistem yang awalnya ditujukan untuk menjadi strategi bersaing sering menjadi sekedar alat untuk bertahan hidup.